Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sal Gunawan. Saya dari kelas IF24C dengan NIM 2416255201104. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Tugasnya itu suruh buat form registrasi akun. Terus nanti tuh dia bisa kesimpan ke dalam database MySQL dan bisa menampilkan isi databasenya juga gitu di halaman web ini. Oke, langsung aja kita coba dulu. Misal username-nya nama saya, emailnya nama saya, terus passwordnya ya bebas. Misal ini saya 1111. Oke, ketika klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat datanya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat isi data yang kita masukkan tadi. Isinya benar kan? Ini username tadi, nama saya, email saya, terus passwordnya satu-satu, dan ini bisa balik ke awal tadi nih. Nah, inputan ini form registrasi tadi. Oke, langsung aja ke database-nya dulu. Ini saya udah buat database-nya dengan nama database-nya ini IF dengan terus NIM saya, terus tabelnya tuh user. Oke. Ini udah ada ID, username, email, password. Nah, ini kan udah nih, udah masuk nih, udah ke connect dia. Yang tadi itu yang ada di sini, yang tadi di halaman web udah masuk nih ke sini. ID-nya satu, nih username, email, password sama aja dengan ini ke struktur. Nah, ini ID-nya ini saya pakai pakai primary key, terus dia juga pakai ini auto increment. Auto increment tuh apa sih? Kayak ini kan ID nih. Apa? Bentar balik dulu. Nah, ini kan ID nih. Nah, ini satu nih. Jadi auto increment tuh dia langsung berurutan gitu. Langsung nambah gitu. Kayak satu, terus kalau kita masukin lagi jadi dua gitu. Masukin lagi jadi tiga gitu. Ini misal deh saya contohin, misal Asep gitu namanya. Emailnya asep@gmail.com gitu. .com. Terus, oh iya, saya juga ini passwordnya tuh ditambahin kayak minimalnya gitu. Minimalnya tuh berapa karakter nih, misal cuma 3 karakter doang, ini gak bisa nih tuh. Jadi dia tuh minimalnya tuh 8 karakter nih, ya ditambahin lagi. Nah, udah simpan. Nah, udah data berhasil disimpan, kita lihat data. Nah, ini langsung dua kan ID-nya. Nah, itulah auto increment. Ya udah, langsung aja ke apa codingannya. Oke, di sini ini bukan buat itu, buat apa, bikin database-nya. Ini ke register dulu. Ini saya ada buat HTML, terus title-nya nih form registrasi, terus H2 ini header dengan isinya tuh form registrasi akun nih. Ini tuh kayak judulnya gitu. Yang ini nih. Nah, yang ini. Terus saya buat tag form dengan action. Nah, dia tuh mau kemana gitu. Nah, ini ke proses PHP, ke sini nih, proses PHP. Terus dengan metode post. Oke, terus langsung saya ini buat label gitu, username, terus inputannya itu teks, terus namanya ini name-nya username, ini tuh buat variabel buat nanti dikirimin ke ya PHP-nya dulu, nanti baru ke database gitu. Terus ini required ini dia harus keisi gitu. Kalau nggak keisi dia nggak bisa kekirim. Nih, email sama tapi dia type-nya email juga. Nama variabelnya email, terus password tuh dia juga sama, password type-nya. Dan ini ada tambahan min length. Ini buat tadi itu yang kita coba. Ini minimalnya tuh 8 karakter gitu. Kalau kurang dari itu nggak bisa gitu. Terus ini sini ada button, type-nya submit, terus ininya nama buttonnya tuh simpen gitu. Ini buat nge-trigger aja biar nanti data-data yang udah dimasukin ini dia masuk kekirim gitu ke proses PHP ini. Oke, lanjut. Terus ada di ini bukan hasil, proses dulu. Oke, ini ada saya tag PHP, terus ini koneksi ini buat ngekonekin dulu ke si MySQL-nya tuh, ngekonekin database-nya itu ke MySQL nih, dengan cara pakai MySQL Connect.
Nah, terus ini tuh localhost itu servernya gitu, server database-nya saya pakai localhost. Terus root ini username-nya saya default itu defaultnya root, dan ini passwordnya saya kosong. Terus ini nama database-nya. Oke, lanjut. Terus di sini saya buat variable. Ini kalau di PHP itu pakai ini kan apa? Pakai dolar ini. Variable kayak pakai apa? Dolar, terus nama variabelnya username. Nah, ini gunanya buat ngambil ini post. Tadi kan pakai method post tuh. Ini kan method post. Kita ambil dengan pakai post, terus namanya username gitu. Nama variabelnya kan username nih. Udah, jadi kita diambil gitu. Kita mengambil dari register tadi. Kita kan dikirim nih. Terus diambil, terus masukin ke sini. Kayak yang email, password juga sama. Terus ini query ini gunanya buat masukin ke database-nya gitu, nge-insert ke database-nya. Ini saya buat variable query, terus isinya tuh insert gitu, insert into. Nah, ini user ini mau kemana gitu, ke tabel mana. Ini ke user kan, nama tabelnya tadi user kan, ini nih user. Oke, user. Terus ini dalamnya nih kan apa aja yang mau diisi itu kan username, email, sama password. Yang ini nih yang dari register tadi. Terus isinya tuh value-nya apa? Value-nya yang tadi ini username ini kan udah kesimpan nih ke sini. Nah, terus dipanggil ke sini. Ini value-nya nanti dimasukin ke yang ini gitu, kayak username, email, password. Nah, terus di sini ada kondisi if ketika si insert tadi itu yang ini ketika berhasil, dia bakal ngeprint, nge-echo data berhasil disimpan gitu. Terus di bawahnya itu ada itu button gitu, kemana dia ref ke hasil PHP, nanti ke sini. Ininya namanya itu nama buttonnya lihat data. Kayak ketika gagal data ini, ketika insertnya itu gagal, ya dia bakal gagal menyimpan data gitu. Ya, next terus ke hasil PHP. Oke, di sini. Oke, sama saya buat tag PHP, terus kita koneksiin dulu, connect dulu gitu dengan pakai MySQL connect ya, sama ini pakai localhost, root sama kayak tadi. Nah, di sini result ini buat kayak ngambil gitu, kayak nampilin datanya gitu, ngambil per barisnya gitu loh. Kayak MySQL query. Ini kan koneksi dari sini, kita tuh masuk dulu ke database-nya. Nah, baru kita select form user. Nah, gini. Ini tuh gunanya buat nampilin data-datanya gitu. Kayak ini nih, select form user nih kayak gini. Nanti kayak gini nih, ada nih tampil semua datanya baris per barisnya. Terus balik lagi ke sini. Oke. Ini ada H2, itu apa? Eh apa judulnya gitu. Headernya H2 data user, sama aja kayak yang ini nih, form dari registrasi akun. Terus saya buat table. Terus ini headernya dulu, table isi headernya tuh ID, username, email, sama password. Terus di sini saya ada while perulangan gitu, perulangan while. Ini gunanya tuh buat masukin data satu persatu gitu. Buat terus masukin data ini nih, masukin ke ID gitu, username satu persatu, satu baris per baris lah gitu. Nah, ini isinya tuh apa? Variable row dulu saya buat. Terus MySQL fetch as source ini dia tuh buat ngambil data dari database itu, ini apa, satu persatu gitu, per baris gitu, bukan satu per baris gitu. Dan result ini yang ini kan tadi kan udah ditampilin dulu, terus diambil. Habis itu tinggal ini dimasukin nih row kan ID kan tadi, jadi dia kan per satu kan. Ini mana sih, ini kan isinya nih ID gitu. Diambil ini dimasukin di sini, ditampilin di sini ID, terus begitu mana username, email, password. Oke, sama sama aja. Terus di sini ada m while, udah sampai situ. Terus tabel ditutup. Ini apa, tick tabelnya. Terus di bawahnya itu, di bawah tabel nanti ada tombol lagi, dia tuh buat balik lagi ke form pendaftaran, ke sini ke register ini, balik lagi ke menu
awal tadi gitu. Udah, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.